Selamat sore. Kali ini saya mau membagikan tips dan cara memainkan game-game dari Super Nintendo. Ya, itu kalian semua pasti sudah pernah tahu, konsol jadul tahun 90-an yang seperti Donkey Kong Country, Mortal Kombat, ya dan lain sejenisnya lah, sebagainya lah. Caranya gampang aja. Hal yang pertama yang harus kita sediakan, karena tutorial ini untuk HP Android, ya tentu saja HP Android, dan gamenya gamenya bisa kalian dapatkan, dicari aja di Google, karena saya tak bisa menyebutkan tempat downloadnya di mana karena nanti channel saya bakal ada masalah. Ya, langsung saja. Pertama, kalian cari di Play Store itu aplikasi yang namanya RetroArch ya. Ini dia guys. Ya, ini. Nah, ini ada dua pilihan RetroArch-nya. Untuk yang handphonenya RAM 3 GB, mulai 3 GB ke bawah, pakai RetroArch yang paling atas. Dan untuk yang RAM sudah 4 GB ke atas, pakai RetroArch Plus. Nah, karena saya di sini pakai handphone yang RAM-nya di atas 4 GB, saya pakai RAM saya di atas 3 GB, maka saya pakai RetroArch Plus. Nah, kalian download dulu RetroArch Plus-nya. Di sini saya sudah download ya. Karena itu sudah tertulis mainkan. Buat yang belum, silahkan di-download dulu. Kemudian setelah itu, ini RetroArch-nya sudah ada di tengah itu. Yang ini, kalian buka RetroArch-nya. Kemudian kalian cari, sebentar ya. Kemudian kalian pergi ke online updater. Setelah itu kalian pergi ke core downloader. Kemudian kalian scroll ke bawah sampai kalian sampai ke kolom Nintendo. Dan di sini kalian cari Nintendo SNES. SNES yang kalian pakai Nintendo SNES garis miring SFC SNES 9 2010. Itu ya yang kalian download. Di sini saya sudah download. Kalian klik aja di situ. Nah, langsung di-download. Cepat sekali kok, kecil filenya. Kemudian kalian siapkan ROM-nya. Kalian cari. Ini untuk buat daftar game ya. Buat kalian yang gamenya ada banyak, kalian pergi ke sini, cari ini tanda plusnya, dan pergi ke scan directory. Kalian cari di mana kalian taruh game kalian, di dalam SD card kah atau di memori handphone. Kalian cari ya. Di sini saya taruh ROM-nya, game-gamenya di file folder ROM. Nah, di sini kita cari Super Nintendo SNES, ini maksudnya Super Nintendo ya. Kemudian kalian pilih scan this directory. Nah, saat kalian selesai scan directory ini, kalian akan mendapatkan list dari game-game kalian sudah muncul di samping. Nanti saya tunjukkan. Ini memakan waktu yang agak lama ya, tergantung kecepatan handphone kalian dan seberapa banyak game kalian yang kalian simpan. Semakin banyak game kalian akan semakin lama tentunya. Nah, setelah kalian selesai scan, ini akan muncul di sini. Ini seperti saya, gamenya cuma satu aja. Ini gamenya Sega Saturn ya. Saya cuma contohin aja. Nanti bakal muncul gambar joysticknya Nintendo, Super Nintendo, dan sudah ada jadwal list daftar dari game-game kalian yang ada semua. Buat yang gamenya sedikit, bisa ke sini. Kalian ke tempat yang paling kiri ini,
Kemudian kalian pilih load content, dan seperti biasa kalian cari tempat download, tempat kalian menyimpan game kalian. Karena di sini saya simpan di sini di ROM. Kita tes aja satu game ya. Oke. Sebentar, saya cek dulu game apa yang bagus ya. Sebentar. Kita main Aladdin aja ini. Nah, kita mulai. Kalian pilih, setelah sampai di gamenya kalian klik aja di situ, tekan load archive, kemudian pilih emulatornya yang kita download tadi, SNES 9X 2010 ya. Dan ini dia gamenya sudah mulai. Di sini saya memainkan gamenya pakai stick ya. Saya pakai stick IPEGA, saya lupa tipenya apa, dan saya sarankan kalian juga pakai stick seperti itu. Selain harganya murah, saya juga selama ini tidak mendapatkan banyak masalah dari stick IPEGA ini, dan hampir semua emulator support dengan stick IPEGA ini. Nah, kita langsung aja ini. Nah, bisa dilihat gamenya jalan ya guys. Nah, ini saya cuma contohin aja ya, sorry kalau cara main saya kurang pro buat kalian, karena saya jarang main game Aladdin ini. Nah, kita keluar dulu. Saya mau tunjukkan cara buat bikin tampilan ini yang seperti tampilan PlayStation 3. Caranya adalah kalian pergi ke sini yang gambar gerigi ini, kemudian kalian cari driver, pergi ke di sini, kalian cari menu ya, kalian klik dan pilih XMB. Setelah kalian pilih XMB, kalian restart RetroArch-nya dan tampilan kalian akan seperti ini. Untuk yang ingin tahu cara mapping controllernya, cara petakan controllernya, kalian bisa pergi ke input dan pergi ke, kalian hubungkan dulu ya controllernya, jangan lupa pakai Bluetooth atau kabel data juga bisa. Kemudian kalian pergi ke port 1 control. Bukan di sini, sorry. Kalian sebentar ya, saya cari dulu. Kalian touch. Ini kayaknya ini port 1 control, dan kalian pilih ini set all control. Kalian tekan aja, nanti ada petunjuk-petunjuk untuk memetakan gamepad kalian atau joystick kalian. Di situ kalian tahan aja sekitar 3 detik untuk A, B, X, Y, atas, bawah, kiri, kanan. Gampang sekali caranya. Kalau yang kurang jelas bisa lihat di video saya sebelumnya tentang cara memetain controllernya di aplikasi RetroArch ini. Ya, kita tes lagi satu game lagi ya. Load content, start directory, storage, ROM, Nintendo SNES. Kita coba Art of Fighting. Mana itu ya? Maaf ya guys kalau keras. Ya, ini dia Art of Fighting. Kalian pasti ingat nih game Dingdong dulu. Ya, ini udah loading gamenya. Ya, tentu saja main Super Nintendo ini walau gambarnya udah nggak se-update gambar-gambar game sekarang, tapi buat kita yang generasi 90-an ini suatu nostalgia lah untuk bisa memainkan game-game ini. Ya, lihat ini bisa jalan kan guys.
selesai. Nah, itu jurus-jurusnya. Kalau itulah sebabnya saya sarankan pakai joystick, karena kalian kalau main game fighting seperti ini sangat sulit mengeluarkan jurus-jurus nanti kalau kalian pakai touchscreen-nya. Oke guys, sekian aja dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan kalau kalian suka, tolong like dan subscribe, juga share ya video ini. Sekian dulu video saya, terima kasih, selamat sore.